Lah, alhamdulillah akhir-akhir ini kok muncul lagi nama Baha. Baha itu artinya kan indah ya. Jadi keindahan buat agama kita, keindahan buat Nahdlatul Ulama, keindahan buat umat Islam, keindahan buat habaib. Saya berharap beliau ini skenario Allah. Ini orang nggak ngerti HP, saya paham nih. Saya pernah mau ngebel, kok pulang betul HP. Ini nggak ngerti HP. Cuma di HP paling terkenal ini. Jadi alhamdulillah saya dengarkan taklimnya, apalagi saya dengar beberapa orang non muslim banyak yang masuk Islam sama beliau, makanya saya undang. Alhamdulillah Allah memunculkan di zaman kita Kiai Baha lagi, dan banyak orang-orang non Islam masuk Islam. Saya juga berharap orang-orang yang Islam KTP juga masuk Islam, yang muhibbinnya ke habaib KTP menjadi muhibbin benar. Nahdlatul Ulama dengan kemunculan beliau kembali lagi seperti zaman Mbah Hasyim Asy'ari, amin. Kembali lagi seperti zaman Mbah Hasyim Asy'ari, amin. Mbah Wahab Hasbullah, amin. Kembali menjadi mercusuar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abah saya Habib Abdullah bin Fikih mengatakan NU dengan habaib seperti azan dengan beduk. Ingat-ingat kata abah saya itu, NU dengan habaib seperti azan dengan beduk. Saya berharap Allah kembali mengembalikan hati-hati muslimin Indonesia kepada ajaran Wali Songo, cinta Ahlul Bait, cinta habaib, cinta Ahlus Sunnah wal Jamaah, kembali menjadi mazhab Syafi'i yang murni, mazhab Wali Songo yang murni, sehingga muncul kembali di desa-desa. Kalau zaman dulu saudara di desa Fulan ada wali. Zaman saya kecil saja tahun 80-an di Malang itu masih banyak wali-wali. Orang-orang yang kalau mukanya kita lihat, kita ingin taubat, kita ingin tahajud, kita ingin pulang menyembah kaki ibu kita untuk minta maaf. Itu baru lihat mukanya kiai-kiai dulu. Ini yang saya ingin kembali itu ini. Tidak ada yang bisa mengembalikan kemurnian Islam kecuali Allah. Tetapi skenario Allah Ta'ala mudah-mudahan muncul di orang ini, sehingga Nahdlatul Ulama dan orang-orang Indonesia kembali benar-benar menjadi pengikut Wali Songo. Ini kalau lama sekali sebenarnya kalau ngertos Habib Abdurrahman, karena beliau dulu sering ngaji ahatan di Mbah Maimun. Istri beliau juga pernah ngaji di Mbah Maimun. Terus ngaji teng Yaman, buatan jadi santri langsung jadi guru. Kalau diceritani banyak tentang Syarifah Halimah kalian apa Ibu Habib Usman. Saya akan cerita ilmu. Kalau terpaksa bahasa Indonesia nih karena Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau senang bahasa Jawa, selain lebih sopan gitu, rontok-rontok ketara nak Jawa. Karena Islam porsi kula nu versi Jawa, jadi porsi Jawa niku nggih mboten Islam ideal tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula cerita sedikit, kula niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim, mergo apa wis kadung ngendikan kafatal linnas, Islam kanggo wong akeh. Nah sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kantun nyaingi kula niku TV ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam itu kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten. Niku sibghatullah memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah. Ada jasad, ada gen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak, itu harus ditopang logika-logika awam, dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Sampai cerita
angka 2, 3 sampai sak miliar sampai sak triliun nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes karena Imam Amudi ini teng alam kasyfi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain, saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga tahu neraka, kenapa imanul makhluk imannya Amudi yang nggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat. Dan itu Allah Ta'ala yatabaha bihi malaikatah, atau kalau jumlahnya banyak yatabaha bihi malaikatah. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis mawon 1, 2, 3, 4 1, 2 sak miliar 1, 2 semuanya berapapun jumlahnya semuanya itu cabang dari angka 1. Mbok alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh ku faktor minallahil wahidil qahhar. Disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa iku wis pokoke gak mungkin angka gak dimulai dari angka napa? 1. Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk yang pertama. Nggih kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum neng Fatihah, Fatihah terangkum neng Bismillah, Bismillah terangkum di titik. Titik ini ku maknane nuqtatil wujud. Ini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habib Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar itu mulai sing rapi, sing buatan rapi, kabeh itu dari 1 titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? 1 titik. Cek gambarnya sampean elek, cek apik tetap dimulai 1 titik. Jadi alam raya ini dimulai 1 nuqtatil wujud. Jadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alam ini kadung wujud. Karena kalau hadil alam is kadung wujud, nggak mungkin khalaqahal adam. Karena logikanya nggak ketemu hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini kok ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas do ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya mbake sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma afqalu minal akhar sing disebut Nabi kitab wa itrati. Wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula gadah kitab Khilyatul Auliya termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman. Niku wonten manaqib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gadah kitab Ihya. Niku diantara fatwanipun wa alika bimudawamati mutolaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abdul M Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen Qutbiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian Qutbiyaipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula pun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka jabal fuadu maroa sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musjad. Terus riyen dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajim pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu.
Riyen ketika ada seorang, kalau bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Sayyid Alawi pun Sayyid Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen, niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya Khalifah ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak. Famusyaddidun 'alaika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya. Faqula lahu qaulal layyina. Kamu maka harus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong yang biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tombo. Wis pokoke terus dhisik dongane jamba-jambi sing menawa ana sing dihukumi syirik, saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu la ilaha illallah kok syirik ku piye ku. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik, koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diugah. Napa? Diubah. Jenengan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan tuh ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnakah, kamu saya nikahkan. Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan. Bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk dilem gitu. Mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzina. Hafidhul ilahu karamatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa niku mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek bayi. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya. Itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten. Ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Wa fihi dalilun anal ilma aqwa minal amal. Niki termasuk dawuhipun beliau. Para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu. Dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu. Karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong, iku wong nyedarani ya oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira
Angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ketika Nabi idza zaharatil bid'ah wal fitanu wa fi riwayatin jambi wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa. Niku kula matur nuwun sanget. Kula niku bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus di antaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazahi niku nur yamsi bihi finnas. Walam yakulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nuriyen tiyang sing gedeng kiai, bareng teng Korea malah dadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan ku nangis. Akhire ku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi menghentikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tahu salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non Muslim piye? Sampean kudu yakin, pokoknya kerja al-haqqi wa zakal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian yang luar biasa. Ini hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain. Artinya kita menjual Islam itu dengan likaum yakinun, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Ya, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Ketika orang kafir menyembah berhala Alata, Uzza, Hubal, aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas tahu gawe langit urun semen? Yo ora melok-melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina? Itu Said Zabidi cara ngendikan begini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu. Diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi. Karena posisinya jelas, Allahumma Allah pemberi, Nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqoh, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati? Kayak apa berkahnya ilmu ulama? Makanya kalau setuju, beliau ngendikan al-anbiya mashtaharu illa bil ilmi, wala adzaru sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau. Kalau alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih zahir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali sing untung ini kata bapak. Ini bapak Guyan.
Tapi wali basa Jawa loh, tidak wali yang di kitab-kitab itu enggak. Kalau Anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula Anda banyak, uang Anda banyak. Dan yang untung Anda. Tapi kalau Anda terkenal ulama, ahli fikih, kados bil faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau enggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saking ahlinya fikih. Kalau Anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khed sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam. Karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Jadi kalau Anda terkenal wali, dungam mandi, yang untung Anda. Entah untuk sowanan wae, kira-kira gitu. Buat ini cerita mawon, cerita maknanya karomatul ulama adharu min karomatil awliya. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis, disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan tarafai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa. Karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah. Dan beliau yusolli akidan izarahu ala atiki. Jadi usin lagi ragam pegawai nopo SBQ sing penting semuanya nutupi nopo kabeh itu baru kayak Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah. Dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubus Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab mu'tamadul habaib, mu'tamadus sadat, mu'tamadul alawiyin. Sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede sepakaian ngene ya susah anggap ae kaya Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggap yang paling sah seperti ini ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap kulon lurus juga cocok. Mergo cara falak itu rondok ngalor atau rondok ngidul. So, nah bangun longgar, Habibur Rahman nggih longgar rata-rata do longgar alhamdulillah. Terus tak tanya kenapa begitu? Karena secara teori Gus kalau rondok mulon pas doe Afrika mundi ora Mekah. Lah terus berarti sak masjid mau sing bener kontok. Iya Gus bener. Berarti tadi satu masjid yang benar Anda tok, iya yang benar sana. Ya podoe gak sah, syarat sahnya Jumatan harus jamaah. Sementara yang sah kamu tok. Terus, iya boleh aku goblok, ya goblok tenan maksudnya bukan goblok. Dia baru sadar kalau dia sah sendiri kan berarti gak sah karena syaratnya Jumat itu harus jamaah. Artinya kalau kamu ingin semuanya sah, ya sahkan semua. Jangan egois nuruti mazhab Anda. Sama barokah Rasulullah SAW, orang yang sedang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti muslim. Barokah itu kita merasa mayoritas. Meskipun tadi Islami KTP tetap dia muslim, meskipun kita perbarui terus, kita perbaiki terus. Karena barokah dihukumi muslim, kita merasa mayoritas. Dan kalau mayoritas itu keinginan Rasulullah SAW, karena Nabi berharap saya tidak diberi mujizat tongkat kayak Nabi Musa. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkat, itu hanya yusyahadu bil absar, hanya bisa disaksikan mata yang melihat. Itu pun disaksikan orang di eranya yang menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa. Tapi kalau mukjizatul Quran itu dijaga oleh Rasulullah ila yaumil qiyamah. Barokah Quran wong sing tau nakal, tau apa iso tobat karena Allah selalu ngendikan wa anibu ila rabbikum, ayo kembali, ayo kembali. Barokah Quran sing sugih sedekah anfiku, sing melarat sedekah sabar.
Sing hasud ngempet hasute tok niku ibadah. Sing tukang maksiat ngempet tok ra sido maksiat wis ibadah. Mulane dawuh Kanjeng Nabi wong sing kepengin maksiat, orang yang ingin maksiat kemudian tidak jadi maksiat itu wis ganjaran. Mulane sering mawon mboten sido. Jadi barokah sampean kepengin maksiat iku nak ra sido malah ganjaran. Makanya ada 7 wali di antara yang disebut Nabi itu wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Tapi itu wali yang paling riskan itu. Jadi di antara orang yang jadi wali itu lelaki diajak perempuan cantik, kemudian dia bilang ini akhafu. Itu tidak usah dicoba itu karena rawan kecelakaan. Tapi itu pun ya jadi wali. Makanya Abu Yazid Al-Bustami itu pernah merasa wali paling top. Kemudian dia ingin pesaing, kompetitor. Dan tanya, ya Allah, yang kompetitor setingkat saya itu siapa? Dijawab sama Allah yang tidur itu. Kenapa itu kan tidur saya tahajud? Ya karena kalau orang bangun terjaga itu bertarung dengan nafsunya. Sidora, dangdut, topora, ribet. Nak turu wis. Berarti status orang tidur itu tarokal ma'asya kullah. Bukan sekedar tarokal ba'dul ma'asyi, tapi tarokal ma'asya kullah. Makanya Imam Ghazali ya punya riwayat nanti di akhir zaman afdalu ibadati umat itu an-naum. Lah ini Kiai Jawa ini cerita yang ringan dengan saya. Tapi yang penting itu ilmu. Di sini saya sebut beberapa kitab yang disebut Habib Abdul Qadir Ar-Risalah, Al-Mustasfa. Al-Mustasfa itu usul fikih. Terus Al-Kutubus Sittah karuan. Terus kitabnya Imam Syafi'i. Itu kitab-kitab yang saya yakin siapapun pembacanya pasti menjadi al-musnid al-muhaddis. Karena di situ ada logika yang dibangun, bukan sekedar riwayat tapi logika yang dibangun. Rasulullah itu kalau nerangkan orang itu gampang, mulai yang guyon sampai yang serius itu gampang. Masyhur itu Rasulullah itu sangat mencintai Khadijah dan kalau ketemu Halah adiknya Khadijah itu dihormati. Sayyidah Aisyah cemburu. Itu ketika Sayyidah Aisyah cemburu akhirnya menyebut Khadijah itu ajus, ya namanya orang cemburu. Ajus itu perempuan tua. Engkau kenang terus padahal sudah diganti saya yang lebih muda. Gantian Sayyidah Fatimah yang mangkel karena ibunya dikomentarin apa? Ajus. Terus Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah dengan cara apa saya menghentikannya Aisyah? Kata Rasulullah ya gampang, bilang saja sehebat-hebatnya kamu itu perawan dapat duda, ibuku itu janda dapat joko. Karena Khadijah zaman dapat Nabi itu sudah duda, dapat Nabi ini masih joko. Aisyah perawan dapat duda. Semenjak itu sudah Aisyah tidak pernah ngomong lagi, Sayyidah Aisyah tidak pernah ngomong lagi. Nabi itu gampang sekali. Pernah ngendikan tidak ada penyakit menular. Ada aja orang iseng, unta yang tidak gudikan, yang tidak kudisan itu dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisan. Orang ini senang. Ya Rasulullah, teori yang tidak ada penyakit menular ternyata ini menular. Nabi enteng jawabnya. Faman a'dal awwala, lalu yang penyakitan pertama tertular siapa? Iya, yang pertama itu asli ya, masukku sing asli. Jadi Nabi itu menyelesaikannya itu bil ilmi. Ya saya ulang lagi, semuanya diselesaikan apa? Bil ilmi. Makanya saya senang sekali, saya pernah ke Pondok Darul Hadis ketika ini Habib Soleh Al-Atos itu dulu termasuk tipe anak angkat sama Mbah Mun. Itu dekat sekali, terus beliau supaya barokah dipondokkan di Darul Hadis, zaman itu pengasuhnya sudah Habib Rahman, Habib Soleh Al-Idrus yang disuruh jadi surat sebagai bapaknya juga saya. Alhamdulillah sekarang barokah jadi kiai top di Tegal. Ya, baru di Tegal dan sekitarnya tidak tahu saya juga. Yang jelas itu di Islam itu gampang. Kalau kamu terkenal niati syiar, karena Islam itu butuh syiar. Kalau kamu tidak terkenal niatil humul itu abadu minar riya. Jangan-jangan Anda lebih wali ketimbang saya karena tidak terkenal. Tapi bisa saja wali saya karena saya bisa menterkenalkan ilmunya Allah dan Rasul. Ya nanti diuji di akhirat siapa yang lebih wali. Tapi yang jelas Islam itu gampang itu. Orang bisa jadi wali lewat apa saja. Karena kebaikan yang ditawarkan Islam itu semua kebaikan. Sampai tak ceritanya, orang sowan Rasulullah itu kan luar biasa. Kayak apa? Hebatnya orang melihat wajahnya Rasulullah, mar'a wajah kaya saat. Tapi ada orang namanya Uwais Al-Qarni. Itu tidak sowan Rasulullah. Karena ibunya itu manjanya minta ampun, kemana-mana minta digendong. Semua tetangganya sudah sowan Rasulullah kecuali dia. Tapi dia tidak sowan Rasulullah berdasar roh yang ditanamkan Rasulullah, yaitu birrul walidain. Dan itu ya jadi wali. Makanya ketika Habib Soleh bilang jenengan diatur Habibur Rahman, Habib saya tidak ketemu fisik, sudah ketemu roh.
Al arwah junudun mujan. Sehingga jenengan yang sowan ke sini langsung ya saya, yang di rumah tapi mencintai Habib ya saya. Yang nggak berani ketemu juga saya karena